Warung makan di Indonesia biasanya dikelola oleh individu atau keluarga, menjadikannya sebagai usaha kecil dan menengah, UKM, yang mampu menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi lokal. Warung makan seperti Warmindo sudah ada sejak lama sebagai bagian dari budaya kuliner Indonesia. Terkait dengan perizinan dan legalitas, di bawah ini adalah KBLI yang dapat digunakan untuk usaha Warmindo, yaitu berikut ini adalah kelebihan usaha Warmindo. Berikut adalah tips dan trik dalam usaha Warmindo yang dapat Anda ikuti. Usaha warung makan di Indonesia merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki potensi besar dan berkontribusi signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Dengan kekayaan kuliner yang beragam, warung makan tidak hanya menjadi tempat untuk menikmati hidangan, tetapi juga berfungsi sebagai pusat interaksi sosial bagi komunitas. Warung makan di Indonesia biasanya dikelola oleh individu atau keluarga, menjadikannya sebagai usaha kecil dan menengah, UKM, yang mampu menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi lokal. Dalam konteks budaya, warung makan mencerminkan kekayaan tradisi dan cita rasa yang beragam dari setiap daerah, mulai dari masakan rumahan yang sederhana hingga hidangan khas yang lebih kompleks. Keberadaan warung makan juga mendukung sektor pariwisata, di mana wisatawan dapat merasakan langsung cita rasa autentik masakan Indonesia. Dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap makanan lokal dan tren makanan sehat, usaha warung makan memiliki peluang untuk berkembang dengan memanfaatkan inovasi dalam menu dan pelayanan. Hai semua, kembali lagi bersama kami di channel Haki Membaca. Membuka usaha Warmindo bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan, terutama di Indonesia. Namun, agar usaha Anda sukses, diperlukan perencanaan dan strategi yang tepat. Video kali ini kita akan membahas langkah-langkah penting dalam memulai dan mengembangkan usaha Warmindo. Yuk simak terus videonya. Sejarah Warmindo. Asal-usul. Warung makan seperti Warmindo sudah ada sejak lama sebagai bagian dari budaya kuliner Indonesia. Popularitas. Warmindo menjadi populer karena keberadaannya yang mudah ditemukan dan menawarkan makanan dengan harga terjangkau. Menu spesial. Beberapa Warmindo dikenal karena menu spesial mereka, seperti nasi goreng, mie goreng, dan hidangan lokal lainnya. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan jika Anda mau membuka usaha Warmindo. 1. Riset pasar. Identifikasi target pasar, pelajari pesaing, dan ketahui tren makanan terkini. 2. Perencanaan bisnis. Buat rencana bisnis yang mencakup tujuan, strategi pemasaran, analisis keuangan, dan proyeksi pendapatan. 3. Lokasi. Pilih lokasi yang strategis dengan akses mudah, seperti dekat dengan kampus, perkantoran, atau area padat penduduk. 4. Perizinan dan legalitas. Urus izin usaha, daftarkan usaha untuk mendapatkan NPWP, dan pastikan Anda memenuhi standar kesehatan. Riset pasar. Identifikasi target pasar, pelajari pesaing, dan ketahui tren makanan terkini. Identifikasi target pasar. Pelajar, pekerja kantoran, komunitas lokal. Pelajari pesaing. Warung makan serupa, street food, restoran cepat saji. Tren makanan terkini. Topping keju leleh, telur setengah matang, bakso berisi keju. Mempersiapkan modal dan anggaran. Hitung kebutuhan modal untuk menyewa tempat, membeli peralatan, bahan baku, dan biaya operasional lainnya. Buat anggaran yang realistis dan perkirakan pengembalian modal. Biaya tempat. Sewa tempat, renovasi, listrik, air. Biaya peralatan. Kompor, wajan, panci, kulkas, dispenser. Biaya bahan baku. Beras, mie, sayuran, bumbu, daging. Mengelola keuangan dan administrasi. Buat catatan keuangan yang rapi untuk memantau pendapatan dan pengeluaran. Gunakan aplikasi kasir untuk mempermudah proses transaksi dan pengelolaan stok. Seperti pendapatan, penjualan makanan, penjualan minuman, dan penjualan lainnya. Pengeluaran, sewa tempat, gaji karyawan, dan biaya bahan baku. Membangun branding dan promosi. Buat branding yang kuat dan mudah diingat. Gunakan logo, warna, dan tagline yang unik. Promosikan usaha Anda melalui media sosial, brosur, atau program loyalitas. Logo. Desain logo yang menarik dan mudah diingat. Media sosial. Manfaatkan Instagram, Facebook, dan TikTok. Promosi. Tawarkan promo diskon atau voucher. Layanan pengantaran.
Sediakan layanan pesan antar untuk kemudahan pelanggan. Memanfaatkan media sosial untuk promosi. 1. Membangun akun media sosial. Buat akun media sosial untuk warung, seperti Instagram, Facebook, atau TikTok. 2. Konten menarik. Unggah konten yang menarik dan informatif, seperti foto menu, promo, dan cerita tentang warung. 3. Promosi menarik. Buat promo menarik untuk menarik pelanggan. Berikan diskon, voucher, atau hadiah untuk pelanggan setia. 4. Interaksi dengan pengikut. Berinteraksi dengan pengikut secara aktif. Tanggapi komentar dan pesan dengan cepat dan ramah. Memilih lokasi yang strategis. Lokasi usaha adalah faktor penting untuk keberhasilan bisnis. Pastikan Anda memilih tempat yang ramai, mudah diakses, dan memiliki potensi pasar yang baik. Pertimbangkan juga persaingan dengan warmindo lain di sekitar. Memilih lokasi yang strategis. Dekat dengan pusat keramaian. Lokasi strategis meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas warung. Pilih lokasi yang ramai seperti kampus, perkantoran, atau pusat perbelanjaan. Aksesibilitas yang baik. Akses mudah dan nyaman menarik pelanggan. Pastikan warung mudah dijangkau dengan transportasi umum, parkir yang memadai, dan akses untuk disabilitas. Persaingan yang sedikit. Cari lokasi yang belum terlalu banyak warung Indomie untuk meminimalkan persaingan. Pelajari potensi dan peluang di lokasi tersebut. Sebelum membahas KBLI apa yang terkait dengan usaha Warmindo, sesuai dengan video kami sebelumnya, terkait dengan jenis usaha UMKM populer di tahun ini, kami telah menyarankan sebaiknya bentuk badan usaha yang nantinya dimiliki oleh sahabat Haki Membaca adalah berbentuk perseroan terbatas. Untuk memahami kenapa perseroan terbatas, sahabat Haki Membaca dapat menonton video kami sebelumnya. Terkait dengan perizinan dan legalitas, di bawah ini adalah KBLI yang dapat digunakan untuk usaha Warmindo, yaitu KBLI 56102, Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman. Adapun skala usaha yang dapat menggunakan KBLI ini hanya skala usaha mikro dan kecil, dengan tingkat risiko rendah sehingga hanya membutuhkan NIB saja. KBLI 56103, Jasa Pangan yang menjual dan menyajikan makanan siap dikonsumsi. Adapun skala usaha yang dapat menggunakan KBLI ini hanya skala usaha mikro dan kecil, dengan tingkat risiko rendah, sehingga hanya membutuhkan NIB. Berikut ini adalah kelebihan usaha Warmindo. Permintaan tinggi. Makanan Indonesia seperti nasi goreng, mie goreng, dan soto sangat populer di kalangan masyarakat lokal dan wisatawan. Modal awal relatif rendah. Biaya untuk memulai usaha Warmindo bisa lebih rendah dibandingkan dengan restoran besar. Fleksibilitas menu. Anda dapat menyesuaikan menu sesuai dengan selera pelanggan dan tren makanan lokal. Biaya operasional yang efisien. Biasanya, Warmindo memerlukan staf yang lebih sedikit dibandingkan restoran besar. Adapun kekurangan dari usaha Warmindo adalah persaingan ketat. Persaingan ketat dalam usaha Warmindo terjadi akibat banyaknya pelaku usaha yang menawarkan makanan serupa di daerah yang sama. Faktor-faktor utama yang memengaruhi persaingan ini meliputi harga, lokasi, dan promosi. Pengelolaan kualitas. Pengelolaan kualitas dalam usaha Warmindo sangat penting untuk memastikan kepuasan pelanggan dan mempertahankan reputasi. Beberapa aspek kunci dalam pengelolaan kualitas meliputi standarisasi resep, pemilihan bahan baku, penerapan higiene dan sanitasi. Permasalahan tenaga kerja. Permasalahan tenaga kerja dalam usaha Warmindo dapat mencakup beberapa aspek, antara lain, kekurangan tenaga kerja, pelatihan dan pengembangan, kedisiplinan, dan tingkat pergantian karyawan yang tinggi. Berikut adalah tips dan trik dalam usaha Warmindo yang dapat Anda ikuti. Desain interior yang kreatif dan nyaman. Nuansa yang menarik. Dekorasi warung harus menarik dan sesuai target pasar. Gunakan tema yang unik, seperti vintage, minimalis, atau modern. Pencahayaan yang tepat. Pencahayaan yang baik membuat warung tampak lebih menarik dan nyaman. Gunakan kombinasi cahaya alami dan buatan untuk menciptakan suasana yang hangat. Tata letak yang fungsional. Tata letak yang fungsional memudahkan pelanggan dan karyawan. Pastikan sirkulasi udara yang baik dan penempatan meja dan kursi yang nyaman. Kebersihan dan kerapihan. Jaga kebersihan dan kerapihan warung. Pastikan semua perlengkapan bersih, meja dan kursi tertata rapi, dan tempat sampah tersedia. Menyediakan menu tambahan yang variatif. Kreativitas dalam menu. Tawarkan variasi menu Indomie yang kreatif dan menarik, seperti Indomie pedas, Indomie seafood, atau Indomie telur ceplok. Topping yang menggugah selera. Sediakan berbagai macam topping yang lezat dan berkualitas, seperti ayam, daging, bakso, sosis, dan aneka sayuran segar. Menu pelengkap.
Tawarkan menu pelengkap seperti minuman, camilan, atau makanan ringan untuk melengkapi menu utama. Harga yang bersaing. Tetapkan harga yang kompetitif dan sesuai dengan target pasar. Pastikan harga sesuai dengan kualitas dan kuantitas makanan. Menjaga kualitas dan kebersihan. Kualitas makanan dan kebersihan tempat usaha sangat penting untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Gunakan bahan baku berkualitas, masak dengan higienis, dan pastikan tempat usaha bersih dan nyaman. Pemilihan bahan baku. Pilih bahan baku segar dan berkualitas tinggi. Proses pengolahan. Masak dengan higienis, cuci tangan sebelum memasak. Kebersihan tempat. Menjaga kebersihan dan kerapihan. 1. Kebersihan dapur. Selalu jaga kebersihan dapur, tempat penyimpanan bahan makanan, dan alat memasak. 2. Kebersihan area makan. Bersihkan meja, kursi, dan lantai area makan secara berkala. Pastikan semua peralatan bersih dan rapi. 3. Penampilan karyawan. Karyawan harus menjaga kebersihan dan kerapian penampilan mereka. Pakaian kerja yang bersih dan rapi memberikan kesan profesional. Memberikan pelayanan yang ramah dan profesional. Senyum dan sapa. Sapa pelanggan dengan ramah dan senyum. Buat mereka merasa dihargai dan dilayani dengan baik. Kecepatan dan ketepatan. Layani pelanggan dengan cepat dan tepat. Pastikan pesanan tepat waktu dan sesuai dengan keinginan pelanggan. Komunikasi yang baik. Komunikasikan dengan pelanggan dengan jelas dan sopan. Tanggapi pertanyaan dan keluhan dengan bijak. Siap membantu. Bersikaplah ramah dan membantu. Siap membantu pelanggan dalam memilih menu atau memberikan informasi. Sekian informasi mengenai usaha Warmindo. Semoga ini memberikan informasi dan edukasi kepada para sahabat hakim membaca terkait dengan usaha kreatif yang menguntungkan. Serta video ini dapat menjadi inspirasi kepada sahabat hakim membaca dimanapun berada yang ingin melakukan usaha tetapi bingung mau usaha apa. Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik berikutnya. Jika kalian punya saran atau pertanyaan tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan.